Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi SMP Kota Bontang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk yang mungkin hari ini sedang sakit, kita doain deh semoga bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Nah, kali ini bersama dengan Ibu Hermi Syafruddin, kita akan belajar bersama-sama tentang teks deskripsi. Subbabnya adalah tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Ibu juga akan ingatkan untuk kalian, jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun, jangan lupa untuk pakai masker, dan yang paling penting adalah jaga jarak. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai belajar. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Selamat datang siswa-siswi SMP Kota Bontang di program Simple Jago, sistem pembelajaran juara aktif global dan optimis. Nah, kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu, kita akan belajar tentang bab 1 teks deskripsi. Langsung saja ya, silakan diperhatikan slide tayangan di televisi anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai, kita persepsi dulu yuk. 1. Bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi? Apa benar kita dapat menentukan isi teks deskripsi dengan membandingkan teks satu dengan teks lainnya? Ayo, masih ingat kan? Ini adalah materi pelajaran sebelumnya loh, tentang bagaimana menyimpulkan isi atau informasi dari teks deskripsi. Bagaimana? Tahu? Ya, benar sekali. Kita langsung saja ingat kembali ya tentang materi pertemuan selanjutnya. Cara menemukan informasi dalam teks deskripsi sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah membaca keseluruhan dari teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Nah, selain itu, setelah membaca beberapa teks deskripsi, kita akan menemukan informasi yang berbeda. Kita dapat mengetahui perbedaan maupun persamaan teks dengan cara membandingkannya. Perbedaan dan persamaan beberapa teks deskripsi itu terletak dari dua hal. Yang pertama adalah objeknya dan yang kedua adalah isi dari teks deskripsi itu. Gimana? Sudah ingat kan? Oke deh, kalau misalnya sudah ingat, kita langsung saja ke inti materi pada hari ini. Untuk kompetensi dasar adalah 3.2. Kita akan sama-sama kurang lebih selama 30 menit ke depan untuk belajar bagaimana sih cara menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri nih, kami harapkan peserta didik yang berada di rumah mampu menelaah struktur teks deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Bagaimana? Sudah siap? Ya, di bagian C menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mencermati struktur teks deskripsi, dan yang kedua adalah menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Kita mulai satu persatu ya. Mulai dari yang pertama dulu, mencermati struktur teks deskripsi. Oke, struktur teks deskripsi yang pertama adalah bagian identifikasi. Identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, ataupun pernyataan umum tentang objek tersebut. Nah, setelah sudah bagian yang pertama, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian dari objek yang dilihat, dirasa, ataupun didengar. Nah, untuk yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, untuk bagian struktur yang terakhir, ada atau tidak ada, tidak masalah ya. Yang wajib adalah bagian yang identifikasi dan deskripsi bagian. Nah, urutan ini tidak boleh sampai terbalik. Jadi harus berurut, mulai dari identifikasi, deskripsi bagian, lalu boleh ditambahkan dengan simpulan. Tidak boleh dibolak-balik ya. Misal, deskripsi bagian dulu, setelah itu identifikasi. Masa sih kita tiba-tiba masuk ke dalam rumah seseorang tanpa melewati pintunya?
Tidak mungkin kan? Jadi, perhatikan kembali baik-baik bahwa strukturnya harus urut, mulai dari identifikasi, deskripsi bagian, dan boleh ditambahkan dengan simpulan. Bagaimana? Sudah jelas kan? Oke deh, kita lanjut lagi ya. Nah, kita mencermati struktur deskripsi. Perhatikan deh gambar-gambar yang ditampilkan di layar televisi anak-anak semua. Ayo coba, siapa yang tahu ini gambar apa? Salah satu bentuk bangunan ya. Wah, ini kalau dilihat atapnya cukup unik ya. Menjulang tinggi, berjejer rapi. Wah, benar, kita akan membahas tentang rumah tongkonan. Ini adalah beberapa gambar tentang rumah tongkonan, salah satu objek yang bisa kita jadikan sebagai sebuah teks deskripsi. Nah, Bu Hermi sudah menyiapkan teks deskripsi. Kita baca bersama-sama ya. Rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini memiliki pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu yang bersenandung tertiup angin di puncak bukit. Tongkonan terletak 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao, akan kita temui tongkonan yang berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Selanjutnya, rumah adat yang satu ini memakai kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan plitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan dari suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik sehingga warga Indonesia lainnya dapat mengetahui dan mengagumi keindahan rumah adat ini. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, bagaimana? Kita sudah baca bersama-sama ya buku teks dari salah satu contoh teks deskripsi yaitu Rumah Tongkonan. Kalian juga bisa melihat teks ini di buku pelajaran yang telah kalian miliki. Nah, kita langsung saja ya mencoba untuk menganalisa bagaimana sih cara kita menentukan struktur dari teks deskripsi tersebut. Sudah kita bisa pahami bersama ya bahwa Rumah Tongkonan ini terdiri dari satu paragraf tadi yang ada di slide sebelumnya dan yang ada di layar televisi anak-anakku sekalian adalah paragraf kedua, lalu paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Jadi, satu teks Rumah Tongkonan ini terdiri dari 4 paragraf. Kita coba analisa mulai dari paragraf pertama ya. Oke, Bu Hermi kembali dulu. Nah, ini adalah paragraf pertamanya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Diawali dengan judul. Nah, kalau untuk judul sendiri, tidak termasuk bagian dari struktur ya. Jadi, strukturnya ini dimulai dari paragraf pertama. Jadi, Rumah Tongkonan ini sebagai judul. Segala sesuatu teksnya pasti memiliki judul. Nah, judulnya ada Rumah Tongkonan. Masih ingat tidak tadi struktur deskripsi apa saja? Yang pertama diawali dengan, ya benar, identifikasi. Nah,
identifikasi. Bu Hermi coba tulis di sini identifikasi. Nah, karena tadi Bu Hermi menyebutkan bahwa struktur itu harus urut mulai dari identifikasi, deskripsi bagian, sampai jika ada simpulan, maka paragraf pertama itu pasti bagian identifikasi. Sedangkan paragraf terakhir, entah berapapun paragrafnya, berarti bagian simpulan jika ada, atau kalau misalnya tidak ada simpulan, maka bagian terakhir tersebut adalah termasuk deskripsi bagian. Jadi, sangat mudah menentukan strukturnya. Jika kalian memiliki salah satu teks terdiri dari beberapa paragraf, dapat dipastikan bahwa paragraf pertama yang paling atas setelah judul termasuk bagian identifikasi. Ingat, karena struktur tidak boleh berubah urutannya, harus dimulai dari awal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa rumah tongkonan ini paragraf pertamanya adalah bagian identifikasi. Namun, kita akan cek satu persatu apakah benar paragraf 1 ini masuk identifikasi. Masih ingat kan, identifikasi itu ada apa saja? Ya, benar. Yang pertama berisi nama objek. Coba kalian perhatikan baik-baik di layar kaca kalian. Ini adalah paragraf pertama. Bisakah kalian sebutkan mana sih nama objek dari teks ini? Ketemu? Ya, ini adalah kata yang paling sering diulang-ulang dan terdapat di judul. Iya, benar sekali. Tongkonan atau rumah tongkonan. Ya, ini adalah nama dari objeknya. Oke, berarti kita dapat nama objeknya ya. Nah, selain nama objek, dari struktur di sini juga terdapat lokasi. Ada yang bisa menyebutkan lokasi dari objek ini, karena objeknya adalah rumah tongkonan, berarti lokasi dari rumah tongkonannya ada di mana? Ayo coba lihat. Ada di paragraf 1, tapi di bagian mana? Ya, benar. Di sini. Nih Ibu Hermi garis bawah ya. Ini adalah lokasinya. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Nah, ini adalah lokasi, betul. Selain ini dipertegas lagi ada di sini ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang dan Sulawesi Selatan. Iya, ini lokasi. Nama objeknya ada, lokasinya ada. Selain itu apa lagi yang bisa membuktikan bahwa ini benar bagian identifikasi? Iya, benar. Masih ada bagian lainnya, yaitu asal-usul dari nama objek. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di paragraf bagian awal, di kalimat kedua, nah, bagian ini, tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Nah, ini adalah asal nama atau arti dari nama objek. Wah, bagaimana? Sudah jelas ya? Ada 3 bukti yang menyebutkan bahwa ini benar-benar bagian identifikasi. Bu, lalu selain itu, bagian mana yang pernyataan umum? Nah, kan tidak hanya nama saja ya, ada lokasinya, ada asal-usul, dan pernyataan umum lainnya. Nah, pernyataan umum ini biasanya informasi-informasi umum yang semakin mendukung bahwa ini adalah objek dan membantu kita untuk memperkenalkan. Jadi kita bisa lebih dekat. Mungkin anak-anak ibu sekalian belum pernah sama sekali melihat rumah tongkonan langsung. Nah, dengan membaca ini seolah kita sudah bisa melihat rumah tongkonan itu di depan mata. Di sini terlihat bahwa Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Terus ada kata-kata di antara pohon-pohon bambu. Nah, dari kalimat-kalimat itu kita bisa membayangkan bahwa bagaimana bentuk tongkonan dan bagaimana keadaan sekitarnya. Nah, bagaimana? Paragraf 1. Aman ya? Sudah bisa ya? Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Oke, sebentar. Ya. Nah, di sini di layar ada paragraf 2, 3, dan 4. Nah, seperti yang Bu Hermi katakan, supaya lebih mudah karena kalian sudah tahu paragraf pertama pasti identifikasi, kita cek paragraf terakhir dulu ya. Apakah masuk deskripsi bagian atau mungkin bagian simpulan. Nah, di sini tertulis sungguh kaya warisan budaya Indonesia, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik, sehingga warga Indonesia lainnya dapat mengetahui dan mengagumi keindahan rumah adat ini.
Nah, bagaimana nih paragraf keempat? Apakah termasuk bagian dari deskripsi bagian atau si penulis membuat bagian simpulan? Ya, benar sekali. Ini adalah bagian simpulan karena penulis memasukkan kesan pribadinya. Jadi ada kata kita bangga, terus dia memberikan pendapat bahwa nilai artistiknya tinggi dan unik. Terus warga Indonesia itu dapat mengetahui dan rumah ini tuh perlu kita jaga. Nah, ini adalah pendapat pribadi dari penulis. Maka daripada itu, ini termasuk di bagian simpulan. Wah, dari 4 paragraf kita udah tahu nih 2 paragraf termasuk bagian yang mana. Berarti tinggal paragraf 2 dan tinggal paragraf 3. Kita lihat apakah paragraf 2 masuk di bagian identifikasi atau sudah ganti di bagian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini bagian untuk menjelaskan bagian-bagiannya ya. Ketika kita simak baik-baik, kalian perhatikan di paragraf 2 ini dia membahas tentang bahan bangunannya. Di sini ada dia tertulis rumah adat satu ini memakai kayu yang bagus dan dihias. Terus ada membahas tentang ukirannya bagaimana, motif ukurannya seperti apa, lalu terbuat dari kayu yang kokoh, terus tanpa vernis dan pelitur. Apakah ini masih menjelaskan, apakah masih berisi pengenalan atau sudah masuk ke bagian deskripsi bagian? Karena udah masuk ini loh, menjelaskan bagian per bagian. Ya, benar. Untuk yang paragraf kedua sudah tidak termasuk di bagian identifikasi. Jadi paragraf 2 ini masuk di deskripsi bagian. Iya, karena sudah jelas ya bahwa di bagian sini dia menjelaskan apa aja sih di dalamnya, sudah membahas lebih dalam, sudah bukan perkenalan lagi. Nah, paragraf 2 sudah selesai, tinggal di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga kita lihat di kalimat pertamanya membahas tentang atap rumah tongkonan yang melengkung. Terus ada dekorasi tanduk ya, tanduk kerbau ini yang ditancapkan di bagian depan rumah adatnya. Dan di setiap bangunan bagian depannya itu pasti ada deretan tanduk kerbau. Nah, ini masuk bagian mana nih? Kalau masuk bagian simpulan, apakah benar? Apakah paragraf ketiga ini menyimpulkan dari pendapat penulis? Tidak ya. Berarti di paragraf ketiga sama halnya dengan paragraf 2, berarti masuk bagian deskripsi bagian. Nah, sudah selesai. Bagaimana? Mudah kan materi yang pertama? Kita coba kembali lagi. Jadi untuk teks yang pertama tadi di paragraf pertama dia masuk di bagian identifikasi, dan yang kedua masuk paragraf keduanya masuk deskripsi bagian, paragraf 3-nya juga masih deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan di paragraf keempat. Bagaimana? Mudah ya? Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang bisa kalian dapatkan dari informasi ini. Kalaupun ternyata ada bingung atau mungkin pertanyaan, kalian bisa konfirmasi atau bertanya dengan guru bahasa Indonesia kalian. Bagaimana nih? Kita sudah belajar 1 materi loh. Wah, tidak terasa ya. Hebat semuanya. Kita langsung beralih ke bagian unsur kebahasaan ya. Oke. Menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang pertama ada kalimat perincian. Yang kedua ada kalimat cerapan panca indera. Yang ketiga ada kata berimbuhan. Keempat ada sinonim. Kelima ada kata depan. Yang keenam kata umum dan kata khusus. Huruf kapital. Dan yang terakhir majas. Ada 8 bahasa yang biasanya dipakai di teks deskripsi. Rata-rata kalian sudah mengenal ya, karena materi ini sudah jauh-jauh hari disampaikan, bahkan saat SD pun kalian sudah mendapatkan. Kita coba untuk mengingat kembali ya. Mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kalimat perincian. Nah, ini Bu Hermi kutip dari teks yang tadi. Kita sama-sama tahu bahwa kalimat perincian di setiap paragraf itu pasti punya 1 kalimat utama dan beberapa kalimat rincian. Baik. Coba Bu Hermi tuliskan, ini Bu Hermi singkat ya, kalimat utama
dan kalimat perincian. Kalimat utama letaknya bisa di awal, bisa di akhir, atau dua-duanya yang biasa kita sebut campuran. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik nih, kira-kira kalimat utamanya ada di mana? Ya, benar. Kalimat utamanya ada di awal kalimat atau kalimat pertama. Jadi ini masih masuk bagian kalimat utama. Kalimat utama hanya satu di setiap paragrafnya. Jadi kalau sudah ketemu kalimat utama, maka sisanya nih dari kalimat kedua sampai habis ini adalah kalimat perincian. Nah, jadi bisa ya membedakan mana kalimat utama dan kalimat perincian. Pasti sudah pada tahu nih, karena biasanya kita mencari ide pokok itu ada di kalimat utama. Oke, kita lanjut. Yang kedua, sebentar Ibu alihkan dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini yang kedua. Kita akan mulai kalimat cerapan panca indera. Nah, ini sebenarnya kalimat-kalimat yang mana sih yang kalimat yang seolah dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, kalian bisa simak bersama-sama di paragraf pertama ini ada yang seolah didengar. Nah, ini nih, di kalimat ini nih. Oh, mohon maaf, Bu Hermi belum setel. Oke, nih Bu Hermi tanda dulu ya. Nah, di bagian nih, iya, tongkonan berada, oke sebentar, tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu yang bersenandung tertiup angin di puncak bukit. Nah, jelas ya kalau itu seolah-olah didengar ya. Kenapa? Karena ada kata bersenandung. Nah, kalau bersenandung kan biasanya kita mendengar, itu yang didengar. Oke, sebentar Bu Hermi tuliskan. Ini yang seolah-olah didengar. Nah, terus kita lanjut ke yang lain. Tidak hanya didengar, dari contoh ini kita bisa cari yang mana yang dilihat dan mana yang dapat dirasakan. Kita mulai cari, ini dia. Yang paling mudah itu adalah bagian yang melihat ya. Nih. Nah, jelaskan kalau ini dilihat. Kenapa dilihat? Karena kita bisa lihat bersama-sama ada kata cantik di sini. Ukiran di sekujur tubuh, sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Nah, ini pasti pakai indera penglihatan. Selain indera penglihatan, ada yang namanya indera perasaan. Ada di mana ya yang perasaan? Ya, ada di bagian ini nih. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, terus ada mengagumi juga di sini. Ini adalah indera dari perasaan. Jadi sudah lengkap bahwa di dalam struktur ini, di dalam teks tongkonan ini ada indera penglihatan, terus ada yang didengar dan ada yang dirasa. Kalau yang tadi slide sebelumnya itu didengar, yang ini dilihat, dan yang ini dirasa. Oke, paham ya? Wah, kita sudah mulai beralih ke selanjutnya. Kata berimbuhan. Nah, ini Bu Hermi hanya memberitahukan sekilas saja karena ini sudah kalian pelajari. Ada awalan, ada sisipan, akhiran, ada konfiks. Yang Ibu ingin garis bawahi adalah tentang rumus ini. Jadi jangan salah, bahasa Indonesia itu juga punya rumus. Rumusnya adalah menasal. Ini adalah menasal. Menasal ini contohnya adalah meng, dan men. Ketika ketika ketemu ditambahkan dengan awalan KTS dan P, maka dia akan hilang. Contohnya bisa kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada mengkaji, K-nya jadi hilang, jadi sisa mengaji. Menasal kena tari, jadi sisa menari, T-nya hilang. Menyapu, S-nya hilang. Memakai, P-nya hilang. Nah, tapi kecuali ini tidak berlaku bagi yang klaster dan kata berimbuhan ya. Jadi klaster ini adalah konsonan rangkap, ada huruf K dan huruf L. Nah, jadi itu tidak berlaku, K-nya tidak hilang. Sama halnya dengan perluas, kata dasarnya kan luas nih.
Nah, karena pernya ini masuk berimbuhan, maka P-nya tidak hilang. Nah, lanjut. Kalian bisa nanti coba ya, untuk kata berimbuhan, cari imbuhan me yang ketika ketemu huruf K, T, S, dan P itu bisa luruh. Nanti bisa dicoba-coba di rumah. Kan punya buku paket, jadi kita bisa tandai masing-masing. Nah, untuk sinonim, sepertinya Ibu Hermi tidak perlu menyampaikan ya. Karena sinonim ini adalah kata yang berbeda tapi memiliki satu makna yang sama. Pasti udah paham deh. Nah, untuk kata depan, Bu Hermi ingin kalian untuk mengingat kembali dan menggarisbawahi kata depan ini terdiri dari di, ke, dari, dan pada. Tapi kata di ini dibagi jadi 3 ya. Yang pertama bisa menunjukkan keterangan tempat, atau menunjukkan arah, atau bahkan posisi atau letak. Nanti latihan ya, kalian bisa cek masing-masing di rumah. Jadi coba-coba saja dicari di bagian mana sih di teksnya, pasti ada. Nah, itu untuk kata depan. Nah, untuk kata umum dan kata khusus, itu biasanya kita sebut hipernim dan hiponim. Nah, misalnya kata umumnya itu adalah kendaraan umum. Nah, berarti kata khususnya adalah beca, bis, atau mungkin kereta api. Kalau misalnya kata umumnya adalah buah-buahan, berarti kata khususnya adalah apel, anggur, dan lain-lainnya. Pasti sudah tahu ya informasi ini. Huruf kapital. Kalau huruf kapital, Bu Hermi tahu semua mana saja yang harus pakai huruf besar dan huruf yang mana harus pakai huruf kapital, yang mana pakai huruf kecil. Hati-hati loh ya. Mungkin di rumah terbiasa belajar di rumah, jadi lupa bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Tetap diperhatikan. Tugas apapun itu tetap menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya kita terlatih menulis yang baik. Ingat ya. Dan yang terakhir kita sampai di majas. Nah, untuk majas ini ada beberapa contoh. Nanti kalian bisa cari di internet ada, di buku paket kalian juga ada. Jadi kalian bisa memakai sumber yang di mana saja. Kalau misalnya di sini kalian bisa lihat, tadi Bu Hermi sempat bacakan juga nih, pohon-pohon bambu yang bersenandung. Nah, ini masuk di majas personifikasi. Ya, personifikasi itu adalah majas yang benda mati tapi seolah-olah hidup. Jadi pohon bambu ini kan benda mati ya, tapi sifatnya menyerupai manusia. Kenapa? Karena ada kata bersenandung. Ini namanya majas. Oke, kita sudah sampai di materi yang terakhir nih. Karena majas ini adalah majas yang terakhir. Wah, selama 30 menit kita sudah bersama-sama. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sekali lagi, jangan lupa tadi kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah tentang struktur dari teks deskripsi. Ada 3. 1, identifikasi. 2, deskripsi bagian. Yang terakhir, bagian simpulan. Ingat, yang bagian simpulan boleh ada, kalaupun tidak ada, tidak masalah. Dan untuk kebahasaan tadi ada 8 item dan semuanya sudah kalian pelajari sebelumnya. Kita tinggal mengingat-ingat lagi. Jangan lupa untuk mencari referensi yang lainnya ya, biar ilmunya tambah banyak, tambah variatif. Baiklah, itu saja yang dapat Bu Hermi sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat belajar. Saya Hermi Syafruddin mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.